Money management itu banyak macamnya. Ada yang bilang beli saham dikit-dikit, yang penting jumlahnya banyak, biar kalau nanti marketnya turun, nggak semua sahamnya turun. Kok money management untuk menghadapi market turun? Nanti kalau market naik, gimana? Ada juga money management yang bilang bahwa kita harus menganalisa beberapa saham saja. Kalau ada opportunity yang besar di satu atau dua saham, kita harus fokus di sana, tentunya dengan perhitungan risk management yang kalkulatif. Tapi kalau nggak jadi naik, gimana dong? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai money management yang bisa diikuti oleh semua orang yang efisien dan sistematis. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita akan memberikan video-video edukasi lainnya yang tentu pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Teman-teman, money management itu banyak. Jadi nggak bisa dibilang mana yang terbaik, mana yang nggak begitu baik. Tapi di sini saya ingin share mengenai money management yang paling simple, tapi sistematis. Dalam arti apa? Kalau nanti harga saham-sahamnya naik, untungnya kita kerasa. Tapi kalau harga sahamnya turun, rugi kita minimal, udah kebatas. Jadi jangan sampai money management kita itu membeli banyak saham, atau kalau banyak orang bilang titip sendal gitu ya. Titip sendal, hati-hati dengan titip sendal. Kenapa? Karena sendalnya cuma kiri doang atau kanan doang. Anda nggak bisa jual, Anda nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nanti jadi sendal yang lucu, kiri warna merah, kanan warna hijau. Jadi titip sendal adalah strategi yang tidak begitu oke kalau Anda bicara mengenai money management. Money management seperti apa yang layak untuk kita coba untuk pertama kali? Jadi setelah belajar dari video ini, Anda bisa kembangin sedikit dengan konsep, mengikuti konsep ini. Tapi di awal Anda harus memulai dengan sebuah prinsip yang simple, teman-teman. Kalau dalam sebuah portfolio berisi 10 saham, Anda akan susah untuk mantaunya. Kalau dalam sebuah portfolio isi cuma 2 saham, artinya Anda lagi nafsu dengan saham tersebut. Biasanya rugi. Nah, jadi kebanyakan saham membuat Anda nyangkut karena nggak bisa mantau. Sedikit saham juga membuat Anda nyangkut karena Anda selalu pengennya pasti untung dan ternyata ketika turun Anda tidak rela untuk cut loss. Trader nggak suka cut loss. Trader retail nggak suka cut loss. Jadi di money management ini pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bukan berarti tidak harus. Oke? Jadi, misalnya teman-teman punya dana. Dananya ada 100, oke? 100%. Anda bisa pakai dana 50 juta, pakai 5 juta, atau pakai 5 miliar, terserah. Ini adalah 100%. Nah, dari 100 ini, idealnya seperti apa? Idealnya adalah, menurut pengamatan kami, dalam pengamatan market, satu orang paling ideal memantau 5 saham. Bisa diikuti di sini ya. Kalau Anda memiliki 20 saham, mungkin level Anda sudah institusi. Ingat selalu, institusi, dana pensiun, asuransi, reksadana, apapun itu, mereka punya tim khusus. Oke, portonya ada berapa? Ada 30, ada 50 saham. Mereka punya staff khusus untuk trading, analis, order, dealer, dan lain segala macamnya. Kalau Anda sendirian, kalau kita sendirian sampai punya 30-50 saham, something wrong with us di sana. Karena kita nggak bisa mantau. Dan hampir pasti banyak yang nyangkut. Oke? Nah, dari 100, maka karena setiap orang idealnya memantau 3-7 saham sampai titik tengah. 5 saham. Artinya, bagilah porto Anda dengan dana yang Anda miliki ini berapapun dananya, menjadi 5 posisi atau bicaranya adalah 5 counter, oke? 5 counter. Nah, gimana pembuatannya? Banyak orang yang punya teori bahwa kalau Anda belinya BCA, nominal belinya harus lebih banyak daripada kalau belinya BTN. Kenapa? Market cap BTN lebih kecil daripada BCA. Kalau Anda belinya Adaro itu harus lebih besar dibandingkan kalau Anda membeli saham tambang yang misalnya yang lebih kecil dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau Anda membuat struktur porto Anda mirip seperti IHSG, maka return Anda akan mirip kayak IHSG. Semua trader di sini pengen punya portfolio yang bisa naik lebih bagus atau lebih jelek dari IHSG. Tulis di kolom komen. Siapa tahu ada yang pengennya lebih jelek dari IHSG.
Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin memiliki kinerja portfolio yang lebih bagus dari IHSG, kita harus tidak mengikuti bobot IHSG tersebut. Silakan yang mau ikutin bobot kapitalisasi pasar dan lain-lain, silakan. Mungkin itu adalah reksadana, mungkin itu adalah reksadana indeks dan segala macamnya. Mereka harus mengikuti. Tapi ketika kita sebagai retail individual yang punya keleluasaan, Anda mau bikin money management ini nggak perlu meeting sampai berhari-hari, berminggu-minggu untuk dapat approval. Lakukan ini. Oke, dari 100% dana yang Anda miliki, bagi sama rata. Oke, ini 20, ini 20, semuanya 20, ini 20. Seperti ini, teman-teman. Oke, jadi setiap ada saham yang Anda beli karena dia berpeluang bullish, oke? Nah, belinya adalah 20 di sini. Sisanya adalah 20, biarin aja, itu adalah cash in portfolio. Bisa ngerti di sini ya, oke? Jadi portfolio ini tujuannya adalah apa? Untuk membuat money management ini tujuan adalah untuk membuat porto kita bisa tumbuh terus-menerus. Ingat ya, ini bukan untuk swing trading. Kalau swing trading, nggak perlu terlalu seperti ini. Nggak perlu seperti ini. Lebih ke risk management. Tapi kalau bicara mau membeli dan menyimpan, Anda harus melakukan hal seperti ini. Nah, saham A sudah masuk kriteria beli. Belilah 20. Saham B, ternyata yang Anda pantau saham B. Wah, udah masuk kriteria beli lagi. Kita belum bicara cara beli, cara jual, oke? Nah, udah masuk kriteria beli. Beli berapa? 20. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah apa? Yang saya ingin tegaskan di sini adalah walaupun yang pertama Anda beli itu adalah saham levelnya adalah misalnya seperti BCA, misalnya ya, contoh BCA. Dan yang kedua yang Anda beli misalnya adalah seperti misalnya BNGA. Market cap-nya berbeda, teman-teman. Market cap berbeda. Nah, tapi belinya bobotnya di porto sama. Itu kuncinya. Kalau Anda beli BCA 20, Anda beli BNGA cuma 2. Ternyata BNGA ini yang naik konsisten. 2 itu nggak ada rasanya. Naik 100% pun cuma 4 jadinya. Tapi ketika Anda beli bobotnya sama, oke, dibagi sama rata. Ketika nanti misalnya dia naik terus, ini 20 bisa jadi 40, contoh gitu. Ingat di sini video ini saya bukan pro ke salah satu emiten, tapi itulah yang ingin saya sampaikan secara ilustrasi. Gitu ya, teman-teman ya. Ini yang Anda harus ingat bahwa apa? Bahwa setiap beli saham, bobotnya usahakan sama. Ini bank 1, ini bank 2. Tapi di sisi lain, ternyata ada sektor lain yang menarik nih. Misalnya sektor tambang. Belinya berapa? Tetap 20. Walaupun tambangnya nih emiten yang nggak begitu gede nih, misalnya. Tetap beli 20. Jadi, dengan membagi sama rata, Anda akan punya opportunity yang luar biasa untuk mengerek porto Anda naik ketika saham cap yang lebih kecil yang bergerak. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, kalau misalnya tambang 1 kebeli emitennya, lalu ada emiten tambang yang kedua kebeli di sini, oke? Sisanya adalah 20. Harus diapain dong 20 ini? Biarin aja. Jadi jangan buru-buru dibelanjain. Trader itu kebanyakan gatel ngelihat uang nganggur. Bisa. Hati-hati. Tidak boleh gampang tergoda. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda sudah punya porto seperti ini, biarkanlah dia seperti ini. Simpan terus emiten-emiten yang ada yang Anda beli dengan bobot yang sama. Sampai nanti misalnya ada momen di mana Anda udah melihat ada saham tertentu lagi yang udah layak untuk saya beli untuk buy and hold, silakan beli yang ini. Pakai nominal yang sama. Jangan sampai, ingat nih, jangan sampai karena uang Anda tinggal 20, udah tinggal dikit. Ketika ada saham A waktunya beli, Anda nggak rela beli 20 dihabisin. 5 aja deh. 5 aja. Jadi ini satu counter,
ini ada 4 counter, 5, 5, 5, 5, jadi 20. Hati-hati, nggak bisa. Jadi tetap harus satu saham. Oke, ini counter 1, ini counter 2, 3, 4, dan 5. Sekarang, Anda pasti akan sering mendengar. Dalam manajemen portfolio, sisakan dana cash minimal 20% atau 10%. Sering dengar itu? Yes. Apa tujuannya disisakan dana cash? Tujuannya adalah ketika market itu tidak menentu, harga sahamnya relatif turun, Anda bisa pakai cash yang tersisa, misalnya ini, untuk membeli saham-saham yang berkualitas, yang nilai turun. Benar nggak? Benar. Hati-hati. Karena kalau kita berprinsip seperti itu, Anda sudah menyiapkan diri untuk nyangkut. Artinya, saham yang harusnya dijual, Anda average down pakai cash yang tersisa. Saham yang harusnya dijual, Anda average down pakai cash tersisa. No wonder porto kebanyakan trader berisi saham merah. Karena mereka menyisakan cash untuk average down. Teman-teman silakan lihat di video-video kami sebelumnya mengenai bagaimana cara mengundang minat beli dari retail pada saham-saham yang berada di area support. Nah, cash yang tersedia di portfolio Anda sengaja simpan untuk apa? Meng-average down saham-saham yang gagal naik. Itu menjadikan portfolio kebanyakan trader itu merah. Jadi, ini adalah struktur yang paling mudah untuk diikuti oleh semua orang mengenai money management, mengenai portfolio management. Resikonya gimana? Resikonya adalah kembali ke technical. Anda harus tahu level support ataupun level stop loss ataupun level cut loss. Setiap saham yang Anda miliki selalu ada level SL. Itu wajib, teman-teman. Setiap saham yang Anda miliki harus ada level SL, ada level SL semuanya, teman-teman. Ada level SL dan di sini juga ada level SL. Jadi, berapa SL-nya terhadap harga? Harganya 1000, stop loss di 950, maka SL ada 5%. Berapa level SL di saham kedua, saham ketiga, saham kelima? Nah, jadi teman-teman, average dari stop loss range ini, misalnya 5% ya. Ini 5%, ini misalnya 7%, ini misalnya 3%. Ingat, cara menghitung stop loss level itu ada tekniknya. Jadi nggak bisa asal, ya saya stop loss 5% aja, nggak boleh. Ada tekniknya. Oke, yang ini misalnya SL-nya misalnya 7%, yang ini SL-nya misalnya 8%. Nah, kita rata-ratakan, let's say ya, kita rata-ratakan, maka stop loss levelnya itu, levelnya adalah misalnya 7%. Oke, ini adalah risk dari portfolio Anda. Jadi, teman-teman, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kalau Anda komit untuk menjual saham yang dalam kondisi marketnya jelek, dia turun menembus level stop loss, maka porto Anda punya risk hanya 7%. Jadi, dari 100, paling dia turun minus 7%. 7% jadi berapa? Ya tinggal kurang itu jadi 93. Gitu. Tapi, kalau teman-teman menyisakan satu pos terakhir yang berupa cash ini untuk meng-average down saham-saham yang turun, teman-teman hati-hati, ini bisa turun 10%, ini bisa turun 15%, ini bisa turun, kita nggak pernah tahu, mungkin cuma 5%, ini bisa turun 25%. Nah, Anda pakai uang tersisa untuk average down, yang terjadi adalah bukan 93 endingnya, tapi bisa jadi angkanya jadi tinggal 75. Pilih mana, teman-teman? Ketika melihat strategi portfolio management, membagi dana Anda sama rata ke 5 saham, dan dengan setiap saham memiliki level stop loss yang ada, Anda lebih memilih menyisakan cash untuk average down berakhir seperti ini, atau Anda lebih memilih untuk komit dengan level stop loss per masing-masing saham yang dijalankan sehingga nilai Anda bisa lebih bagus secara resiko. Belum bicara untung, tapi secara resiko lebih terjaga. Yang A atau yang B? Silahkan tulis di kolom komen, nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih.